Antusias semua. Kami juga suka sama Anies. Cuma alasan mereka Nih kita pengen bagi-bagi apa nih Pak? Kita pengen belusukan ke mana Pak? belusukan ke daerah mana tadi? Bajambi. Berapa lama tuh Pak? Kira kurang lebih 1 jam. Betul itu 1 jam. Nanti ngecein. 1 jam. Noy. Kita hari ini gimana Pak? Kemarin selesai dari Sibolga, hari ini mau ada apa lagi nih rutinitasnya? Rutinitasnya adalah kita akan menyebarkan APK yang tempat-tempat yang sekiranya belum tersentuh oleh relawan-relawan di Siantar ini atau di Sumatera Utara ini. Semampu mungkin, semaksimal mungkin kami akan menyampaikan alat-alat APK untuk rekan-rekan pendukung atau konstituen Anies Baswedan. Apa aja Pak APK-nya Pak yang akan dibagiin Ya, di Sumut? segala macam spanduk, kaos, banner dan lain-lain. Paling tidak ada kesan-kesan di situ ikut banner-bannernya Anies Baswedan ada, walaupun nampak banner-banner paslon lain seperti laron semua, tapi alhamdulillah hati kita besar karena Anies bilang kita semua mempunyai gagasan-gagasan yang lebih banyak, dan semua itu yang terjadi karena ketentuan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Pak ini kan di Sumut kan zona merah, artinya pendukung Anies tuh minim lah, masih banyak yang di sebelah Pak. Ini kok berani banget Pak ngasih APK, baju apa segala macam tuh apa Pak? Ya, kenapa Pak? Karena kita punya keyakinan berani pasti. Karena kami membawa kebenaran, kami membawa kedamaian, kami membawa persahabatan kepada saudara-saudara kami yang lain walaupun berbeda paslon. Saya yakin paslon-paslon lain, para pendukung-pendukungnya juga insya Allah menerima kami sebagai saudara dan melakukan kompetisi pesta demokrasi yang sportif dan elegan. Saya rasa di Sumatera Utara ini adalah walaupun kantong merah, tapi aku yakin itu adalah bagian dari saudara saya. Jadi punya keyakinan tidak ada masalah dan persoalan. Yang masalah adalah aktor-aktor intelektual, oknum-oknumnya yang membuat situasi, suasana seperti hingal-bingal, hiruk-pikuk, ada gesekan-gesekan. Tapi saya yakin tidak ada ini di bawah semua. Berapa titik Pak hari ini Pak? Hari ini kira-kira ada 3 titik, tapi tidak saya sampaikan di mana tempatnya karena bisa berubah-ubah. Oke, mantap. Demikian. Begitu Pak Novel. Oke, mantap. Kita lagi ada di hotel guys, di Hotel Grand Mega nih. Wah ini Pak Tito, gimana Pak Tito? Baju Amin nih, kemarin nggak pakai baju ini. Iya, pakai saya. Terus pakai tiap hari baju Amin supaya publikasi kepada masyarakat. Kita harus mengeluarkan semangat dan harus menunjukkan kekuatan kita kepada paslon-paslon yang lain. Nih, ada Pak Rampo. Masih ada 15 menit bro. awak nggak Lebih naik. lagi. Kemarin Karena nggak naik kan? Naik lah dia. Kau. apa naik? 3/4. Karena Anies turun. Anies nggak naik. Anies turun puncak. Dia kan mobilnya dulu. Kita naiknya terlambat. Dia mobilnya kan duluan. Jadi Pak Ramadan Pohan ini staminanya masih bagus. Jadi saya yakin. Karena bekas atlet itu. Ya,
karena saya yakin dia berhasil, tapi karena situasi yang serba cepat, iring-iringan kami di paling belakang, sehingga kami menyusul belakangan, beda 10 menit, 15 menit. Jadi ketika kami mau sampai di atas, tahu rangkaian mobilnya panjang. Ketika kami mau sampai di atas, Pak Anies sudah selesai berdoa untuk pada 15 menit ya. Akhirnya 20 menit lah. kami kembali. Nah, kan asumsi kami kalau ketinggalan selesai udah. Jadi kan pas naik Anies turun ketemu di 3/4 itu. Oh, aku sih sebelumnya 7 kali. Aku yang seru yang aku laporkan sama kau yang ke Medan semalam. Jadi saya kan ke Medan, Pak. Jadi kebetulan macet. Jadi saya naik Gojek, naik Gojek sepanjang jalan saya lihat di jalan-jalan utama atau jalan-jalan yang agak besar tidak ada gambar kita. Amin. Sangat sedih saya. Tapi ternyata Amin itu ada di hati masyarakat semua. Artinya yang saya lihat formil. Iya. Jadi kita kan bertanya sama tukang ojek ini. Kebetulan tukang ojek ini saya kenalan dulu orang Nias, Nasrani. Dia malah yang lebih berontak pada saya. Saya nggak terima yang kayak gini orang ini. Nah, ada waktunya dia terbenam lah. Luar biasa lah dia bela Amin. Banyak yang saya ambil dari dia. Di pihak yang menghilangkan banner-banner Amin itu adalah nanti ada waktunya selesai. Ya sudah waktunya berakhir, kejahatan selesai. Begitu juga di Kabupaten Simalungun, dari nampaknya begini-gini kan, tapi banyak sekumpulan orang bergerak sendiri, termasuk di Raya Kaya. Kemana? Wah, luar biasa. Yang dibilang di sana ujungnya Simalungun, ujungnya kabupaten ini. Raya Kaya. Anies kuat di sana. Bergerak sendiri semua, masing-masing. Luar biasa, Pak. Jadi tadi ada juga yang mengundang kita di salah satu Mancuk. salah satu di Abdiling Kebon. Sipep. Iya. Tengah-tengahnya Di ujung Bajambi itu. Dia kepingin kali, kebetulan kakak dia dokter, seorang dokter. Kakak dia caleg juga. Suami kakaknya ini 3 kali. 3 periode lah. Pengulu 3 periode. Jadi alangkah indahnya kalau kalian ke sana gitu. Menyaksikan langsung biar kita video-videokan kan. Cumananya pergerakan yang di akar rumput ini itu yang penting. Saya pikir itu penting untuk Aku membangun. bilang kalau survei-survei itu anak-anak orang kampung pun udah tahu kalau itu tanda kutip. Dari mana? Dari mana 40-an? Loh. Tim pemenangan daerah Simalungun, gampang ya. Gini loh, Pak. Ada Kan nggak kebetulan sekoordinasinya mereka? mantan JR kan? bupati kan bisa. Walaupun dia tidak terlibat formil, Ambil terus bahan Iya. Beda nilai. Hilang pula. Iya. Nggak di briefing. belum tahu dia. Kan biasa kalau wawancara di belakangnya ada. jadi kan Ya, Pak Ramadan. Kita live nih di depan Hotel Grand Mega, Pematang Siantar. Ini kita mau ngobrol. Katanya ada penyanyi yang ngalahin Judika. Oh, bukan ini. Bukan ini. Ada lagi. Iya. Memang asal klaim ini, Pak. Ada yang nyanyi yang kemarin juga. Nah, gimana yang coba? viral itu. Kita main lah sekarang. Jangan nyanyi. Nyanyi apa nih? Kalau nyanyi apa nih, Bang? Si borong-borong. saya semangat bernyanyi karena perkembangan Anies itu signifikan.
Iya, kalau enggak pun saya bodoh nyanyinya. Karena saya lihat saya lihat luar biasa perkembangannya. Signifikan benar lah. Ini di daerah-daerah ekstrim, Anies itu tumbuh. Artinya saya bilang daerah ekstrim, nggak nyangka lah kalau di situ Anies Baswedan bisa top. Ternyata tanya beliau-beliau ini. Raya, katakanlah memang kampung CJR, tapi nggak murah lah mengajak orang untuk ke Anies itu. Katakan kalau saya, kebetulan saya muslim mungkin. Yang lain itu, tapi ini terkejut kita. Rata-rata non-muslim itu sekarang lebih membela Anies. Kenapa mereka membela Anies? Karena katanya dapat di wajah Anies, di cara Anies itu kebaikan. Dapat mereka. Nggak dibuat-buat. Ada kasih. Ada cinta, ada kasih, cinta kasih. Jadi memang ini nggak dibuat-buat loh. Bisa jadi Pak Iwan Batubara ya, bisa jadi ini kerja dari 70 pendeta-pendeta yang sejak 2021 sudah dukung Anies. Oh iya, satu lagi. Saya kebetulan baru-baru ini pulang dari Pulau Samosir. Rencana saya mau kepingin ke masjid yang baru ada di Samosir itu. Masjid Sumbangan Orang Jakarta. Jadi sebelum ke situ entah kenapa kita kumpul di warung-warung kopi. Warung kopi atau warung kopi enggak ada. Kalau di Samosir itu agak terbatas yang seperti itu ya, karena pariwisata kali ya. Baik. Jadi saya masuk, kebetulan semua Nasrani nih. Jadi saya minta kopi. Saya ceritakan siapa saya orang Siantar. Saya tanyakan bagaimana Anies, antusias semua. Kami juga suka sama Anies. Cuma alasan mereka, salah satu sekte mereka di Jakarta diurus Anies. Jadi berpengaruh ke daerah semua. Jadi keberhasilan Anies menyamankan seluruh agama di Jakarta punya efek di daerah. Di daerah. Apa yang dibuat di Jakarta itu otomatis orang daerah itu dapat info, karena sekte itu kan artinya di sana pusatnya mungkin, tapi kan mereka apalagi orang Batak. Jakarta kan orang Batak jagoan-jagoan. Ini saya tambahkan sedikit. Jadi kan banyak ditudingkan bahwa Anies itu adalah intoleran. Nah, secara faktual, secara kenyataan Anies itu berhasil waktu sebagai gubernur, jadi ada 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tidak selesai-selesai IMB gereja, Anies menguruskan dan itu selesai. Ya. Nah, ini Anies tidak bawa media untuk menyampaikannya kepada publik, tetapi kemudian pihak-pihak gereja dan bapak-bapak pendeta yang mengabarkan kepada jemaatnya tentang hal tersebut. Mereka membantah bahwa Anies Baswedan adalah politik identitas. Kalau misalnya Anies Baswedan itu adalah intoleran, maka tidak akan ada 40 IMB gereja itu izinnya keluar oleh Anies. Yang kita tahu kenapa ya, kan ada yang mengatakan begini ya Pak Iwan ya, loh dia kan kepala daerah, gubernur, wajar dong menyelesaikan memberikan IMB. Pertanyaan besarnya, kenapa pada gubernur-gubernur sebelumnya itu tidak selesai? Waktu zaman Jokowi tidak selesai, ya, itu zaman Pak Ahok tidak selesai, dan seterusnya. Itu yang dibilang mereka heran kok bisa dari seorang Anies dapatnya. Kok bisa dari seorang Anies? Berarti yang dituduh orang keturunan inilah ternyata Anies yang bikin mereka jadi punya tempat yang sah. Bukan hanya Nasrani, tapi juga ini Hindu, kayak orang Hindu yang di sini yang kawan kita itu. Gitu juga ceritanya. Mereka juga ke Anies. Di Siantar ini kan Pak Iwan kan juga miniatur Indonesia ya. Ada Ambon, ada India, ada Tionghoa. Artinya betul-betul kota multi etnis Jawa. Iya. Gimana di sini? Di sini sekalipun tidak ada pernah terjadi benturan. Satu kali pun baik OKP. Karena kau bawa parang sini bawa parang. Kalau masalah nyali, tapi masalah hati, kau baik kita lebih baik. Makanya welcome kali sama pendatang di Siantar ini.
Dan jadi terhadap Anies juga. Jadi makanya Anies itu di Efeknya sini. bagus. Jadi untuk Anies pun efeknya bagus. Jadi dulunya waktu pertama kami sama Pak Ramadan di Siantar pertama-tama Anies masih ada, dia aja agak sedih. Sekarang coba lihat, kita ke kampung-kampung. Luar biasa, makanya mungkin survei itu nggak masuk ke situ, ke tempat yang lain. Mungkin. Kalau ke situ, Mungkin survei Ya itulah pendukung-pendukung Anies itu adalah membawa hawa positif ke seluruh Indonesia dan membawa hawa ketentraman bagi seluruh umat beragama yang ada di Indonesia, sehingga di mana-mana muncul antusias untuk perubahan kepada bangsa Indonesia ke depan. Gitu Pak ya.